Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Dan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kita sampai pada detik ini melainkan pastilah nikmat tersebut hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tentunya yang pertama, cara kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yaitu dengan cara kita senantiasa menjaga seluruh amalan kita, seluruh ibadah kita di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga ibadah itu untuk selalu berada di dalam tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepada diriku semata. Karena ketika seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, sebagai Rabbul Alamin, yang telah memberikan kepada dia rizki dan nikmat, yang telah menciptakan dia dan juga telah mengatur alam semesta ini untuk dirinya agar bisa bertahan hidup di dunia, maka dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mustahik, yang berhak untuk kita untuk senantiasa menunjukkan setiap ibadah kita kepada dirinya semata. Karena tauhid, menjaga ibadah di dalam tauhid ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di
di mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hambanya? Maka sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan kepada sahabatnya bahwasannya haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar hambanya senantiasa beribadah kepada Allah dan menjauhkan dirinya dari yang namanya kesyirikan. Dan ini merupakan perintah yang tertinggi, begitu juga larangan yang tertinggi, yaitu menjaga tauhid dan juga menjaga diri kita agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam amalan dan ibadah kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan inilah cara kita sebagai seorang hamba bersyukur kepada Allah sebagai Rabb kita, yaitu apa? Kita menjaga ibadah kita di atas tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita ibadahi dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan juga cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah dengan cara kita senantiasa memanfaatkan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya untuk di dalam hal-hal yang senantiasa mendatangkan kecintaan, begitu juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita untuk senantiasa memanfaatkan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cara kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dengan cara kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan kita atau bekal kita nanti fidaril akhirah. Karena merupakan suatu tanda kebaikan Islamnya seseorang, yaitu ketika dia senantiasa bisa memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada dirinya untuk hal-hal yang berguna bagi dirinya. Yani dia tidak menyia-nyiakannya untuk sesuatu yang sia-sia. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan dari tanda kebaikan Islamnya seseorang, maka dia meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Masya Allah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dalam rangka untuk memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita bi isti'anatih, dengan pertolongannya, wa rahmatihi, dan juga rahmatnya, untuk kita senantiasa bisa datang menghadiri majlisul ilm. Di mana tentunya kita ketahui bahwasanya menghadiri majlisul ilm ini merupakan sesuatu yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaan yang terbesar yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya orang yang dia mau berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan dinul Islam, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memudahkan jalannya menuju surganya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kepada dirinya ketenangan hidup, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meliputi mereka orang-orang yang mau duduk bermajelis ilmu dengan rahmatnya. Masya Allah. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam satu hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh suatu jalan hidupnya yang dimana dia senantiasa hiasi dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan sahalallahu lahu,
Allah akan mudahkan dirinya untuk menempuh jalan ke surga. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun, dan tidaklah suatu kaum dia berkumpul di salah satu dari rumah Allah, kemudian yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Tidaklah suatu kaum dia berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, yang sebagaimana kita lakukan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kemudian dia membaca kitab Allah, dia saling mempelajari tentang faidah yang terkandung di dalamnya, menuntut ilmu. Maka nazalat ilaihimus sakinah, Allah akan turunkan kepadanya ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmatnya Allah akan senantiasa meliputi mereka. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat senantiasa menaungi orang-orang yang duduk bermajlis ilmu. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasannya wa haffathumul malaikah, para malaikat menaungi orang-orang yang duduk menuntut ilmu, yaitu adalah mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ampunan untuk orang-orang yang duduk bermajlis ilmu. Masya Allah. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar, karena yang namanya al-malaikah abdun saleh, malaikat ini merupakan hamba yang saleh, dan hamba yang saleh ketika dia berdoa kepada Rabbnya, maka Allah pasti akan mengijabah doanya. Ya, maka dari itu ini merupakan suatu keutamaan dan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa bertemu kembali di dalam majlisul ilm. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengambil suatu tema yang masya Allah, yaitu mengejar pahala jariah. Ya, untuk apa? Menutup dosa jariah. Masya Allah. Tentunya kita ketahui, akhwati fillah wa ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia, sebagai al-insan, yang dimana kata insan ini diambil dari kata apa? Nasiya yansa. Berarti maknanya Pak, bahwasannya setiap manusia, setiap Bani Adam itu pasti dia pernah terjatuh ke dalam suatu dosa. Setiap Bani Adam pasti dia akan apa? Dia akan melakukan kesalahan. Nggak ada orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia sebagai Bani Adam, sebagai al-insan, kemudian apa? Dia dalam keadaan nggak pernah salah selama hidupnya. Pastilah dia pernah terjatuh ke dalam suatu kesalahan. Pastilah dia pernah berbuat suatu dosa. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasulullah, seorang Khalilullah, orang yang telah dijamin masuk surga, orang yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, beliau pun pernah terjatuh ke dalam suatu kesalahan. Yaitu kapan? Ketika beliau lebih mengutamakan orang-orang atau pembesar-pembesar Quraisy daripada seorang yang ingin menyatakan keimanannya minal fuqara wal masakin, dari orang-orang miskin. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat apa? Abasa wa tawalla. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu menurut beliau pembesar-pembesar Quraisy ini kalau didakwahi dengan dakwah Islam ini manfaatnya akan lebih besar. Ya, sehingga meremehkan seorang yang fuqara wal masakin, yang tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seseorang dari rupanya. Allah enggak melihat seseorang dari kedudukannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang dari ketakwaannya dan keimanannya. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy itu memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya apa? Mereka orang-orang yang fuqara wal masakin, dan ini memang kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Ya, mereka memiliki sifat sombong. Sehingga apa? Sehingga mereka nggak mau duduk sama orang-orang yang kastanya di bawah mereka, yang kedudukannya di bawah mereka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan untuk duduk bersama mereka, tapi sahabat-sahabatnya yang fuqara wal masakin tidak boleh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu penjagaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat suatu dosa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata, setiap bani Adam
pasti dia pernah melakukan yang namanya kesalahan. Maka dari itu kalau misalkan kita melakukan kesalahan, maka sebaiknya kita senantiasa untuk apa? Untuk mengakui kesalahan kita. Karena biasanya manusia, ya, ketika dia terjatuh ke dalam kesalahan, sehingga kesalahannya itu akan memberikan mudarat bagi dirinya, memberikan suatu takdir yang buruk atau menyebabkan terjadinya suatu musibah. Kemudian dia seolah-olah ingin apa? Ingin lempar batu sembunyi tangan. Nah, ini kebiasaan kita, ya. Yaitu mencari apa? Mencari kambing hitam. Oh, bukan saya yang salah, kamu yang salah. Nah, itu biasanya seperti itu manusia. Ya, padahal apa? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengabarkan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni hadis qudsi, yaitu apa? Faman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapatkan selain dari kebaikan, selain daripada takdir yang baik, yakni dia mendapatkan suatu musibah ataupun yang semisalnya, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Maka seorang muslim yang baik, kalau misalkan dia terjatuh ke dalam kesalahan, maka apa? Maka dia hendaknya untuk senantiasa mengintrospeksi dirinya sendiri. Karena mengintrospeksi dirinya sendiri, ya, ini merupakan perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, untuk kita senantiasa melihat pada diri kita, kemudian kita persiapkan amalan-amalan yang akan menutupi setiap kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa, yaitu dia melihat dirinya sendiri dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang akan datang. Maka dari itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam pasti terjatuh ke dalam kesalahan, tetapi manusia yang paling baik yaitu ketika dia terjatuh ke dalam kesalahan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baiknya orang yang terjatuh ke dalam kesalahan yaitu orang yang senantiasa anibu ilallah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa ini ternyata memiliki dosa itu ada jenisnya. Ya, tarattab, dosa itu bertingkat. Ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar, dan juga ada dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Bakrah Nufai bin Harith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau tidak kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar? Ya, ini derajatnya di atasnya dosa besar. Ya, maka para sahabat bertanya, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasannya dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar, yang pertama adalah al-isyraku billah. Seseorang dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua yaitu adalah uququl walidain. Seseorang dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fajalasa wa kana muttaqian. Nabi yang tadinya duduk bersandar, kemudian beliau apa? Duduk dengan tegak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Yang ketiga dari dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar yaitu apa? Seseorang dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan aslinya. Orang yang bersumpah tapi dengan sumpah palsu. Orang yang mengatakan sesuatu padahal itu tidak benar. Yaitu apa? Al-kadzibu. Ini apa? Orang yang dia berdusta. Yaitu apa? Yukhbiru syai'an yukhalifu halah. Seseorang menyampaikan sesuatu yang menyelisih keadaan sebenarnya. Ini adalah apa? Ini adalah amalan-amalan yang termasuk daripada dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Ternyata selain dosa kecil, selain dosa besar, selain dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar, ternyata dosa itu juga ada jenisnya. Ya. Ada dosa yang disebut sebagai dosa
jariyah. Ya. Apa itu dosa jariyah? Dosa jariyah itu adalah dosa yang dimana pelakunya dia melakukan perbuatannya satu kali, tetapi dosanya itu terus tercatat berbunga, terus berkembang, terus bertambah. Padahal dia terjatuh ke dalam dosa itu cuma satu kali. Ya. Tetapi apa? Tetapi dia ketika melakukan itu dosanya terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Ya. Meskipun apa? Meskipun dia tidak melakukan dosa tersebut. Apa sajakah dosa jariyah itu? Dosa jariyah yang pertama yaitu adalah dosa jariyah yang dilakukan oleh lisan kita. Yaitu apa? Al-ghibatu wal fitnah. Yaitu apa? Berbuat ghibah. Apa sih ghibah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Ya, ara'aitum mal ghibah? Apa itu ghibah? Faqalu, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada sahabatnya bahwasannya yang namanya al-ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang dia benci. Contohnya kita punya sahabat ya, misalkan ya jalannya agak sengkle sedikit, ya kemudian kita sebutkan, si fulan ini si sengkle kayak gini, kita bicarakan dia, ya kita omongi dia. Dimana kalau itu kita ucapkan di depan dia, maka dia pasti akan marah. Terus kalau diucapkan di depan sama di belakang bedanya apa, Ustaz? Kalau di belakang namanya ghibah, kalau di depan namanya mencela. Dan mencela atau merendahkan itu juga perbuatan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya sampai-sampai disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada dadanya sebanyak 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai orang yang paling jelek ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kenapa? Karena al-muslim 'alal muslim haram, kata Rasulullah. Seorang muslim terhadap saudaranya sama muslim itu haram. Maluhu wa damuhu wa 'irduhu. Hartanya haram diambil tanpa hak, darahnya haram ditumpahkan tanpa hak. Begitu juga kehormatannya haram ditumpahkan tanpa hak. Dan kehormatan saudara kita sesama muslim ini merupakan kewajiban kita untuk menjaganya. Nah, seseorang yang dia mencela saudaranya di depannya, ya, maka apa? Maka dia telah mengambil hak saudaranya. Dia telah melakukan suatu kezaliman. Begitu juga kalau dia membicarakan saudaranya di belakangnya. Dia sebarkan kejelekan saudaranya, aibnya saudaranya. Oh si fulan dia pernah begini, begitu, begini. Kamu tahu nggak si fulan pernah begini dan begitu. Wa'iyadzubillah. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang apa itu ghibah, ai dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu, menyebut-nyebutnya di belakangnya dengan apa yang dia benci. Kemudian ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya, ya Rasulullah, tetapi yang disebutkan ini semuanya benar. Kami nggak bohong, kami nggak dusta, memang benar itu ada pada dia. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau benar, maka itulah yang namanya ghibah. Ya, engkau menyebarkan aib saudaramu, dan ini merupakan perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala melarang kita wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan yang jelek bagi orang yang suka berbuat ghibah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling berbuat ghibah. Apakah salah seorang di antara kalian mau kalau dia memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu pasti tidak mau. Ya, jangankan bangkai saudaranya sendiri, ayam saja kalau misalkan sudah jadi bangkai pasti kita nggak mau makan. Kambing saja, sapi saja, daging sapi kalau sudah menjadi bangkai
Ya kalau terlambat 1 hari masuk kulkas, sudah ada baunya, pasti kita nggak mau memakan. Apalagi itu adalah bangkai saudara kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang berbuat ghibah? Karena ghibah ini termasuk daripada dosa jariyah. Ketika seseorang dia menyampaikan kepada saudaranya tentang aib saudaranya, kemudian saudaranya tersebut menyampaikannya lagi kepada orang, kemudian menyampaikan lagi kepada orang lain, kemudian menyampaikannya lagi kepada orang lain, terus begitu. Maka dosanya akan terus mengalir. Orang yang membuat suatu perkara yang jelek tentang kehormatan saudaranya, berarti dia telah melakukan kezaliman kepada saudaranya. Selama saudaranya belum meridhoinya, ya maka apa? Maka dosanya akan terus mengalir. Bukan cuma sekedar saudaranya tidak meridhoinya. Seandainya dia pun datang kepada saudaranya, kemudian dia meminta maaf, ya, tetapi apa? Tetapi gibahnya itu terus menyebar. Ya, maka apa? Maka dia tetap mendapatkan dosanya, wa'iyadzubillah. Maka ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Terkadang kita menganggap suatu hal itu sepele, padahal itu adalah suatu hal yang besar. Kita menganggap dosa itu kecil biasa saja, padahal itu di sisi Allah merupakan dosa yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-15, "Wa tahsabuna hayyinan wa huwa indallahi 'azim." Ya, kalian itu sukanya menyangka sesuatu itu kecil, padahal itu merupakan sesuatu yang besar di sisi Allah. Contohnya apa? Ghibah. Ghibah ini sudah merupakan apa? Merupakan hal biasa yang dilakukan oleh kita di zaman ini. Terlebih lagi dengan kemajuan teknologi di dalam komunikasi, maka praktik ghibah ini sudah sangat mudah sekali untuk seseorang apa? Melakukannya. Kalau dulu orang mau ghibah dia harus keluar dari rumahnya dulu, datang ke rumah temannya. Kalau sekarang dia di atas tempat tidurnya saja sudah bisa melakukan praktik ghibah. Ya, dia tahu keburukan jelek dari orang lain, kemudian langsung dia sebarkan. Wa'iyadzubillah. Ya, dia sebarkan kepada si fulan, si fulan menyebarkan, 1 kali nge-share. Ya, itu bisa berapa banyak orang yang mendapat berita ghibah tersebut. Kemudian disampaikan lagi. Ya. Maka dosanya terus akan mengalir. Dan inilah dosa jariyah. Padahal seorang muslim, kalau dia melihat ada saudaranya itu dicela, ada saudaranya digibahi, maka sebaiknya seorang muslim, yaitu apa? Dia senantiasa menutup perkara itu. Seseorang yang dia menutup ya aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satarul musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Bahkan ketika kita mendapatkan berita yang jelek dari teman kita tentang saudara kita, berita yang jelek yang itu berkaitan dengan ghibah aibnya, maka kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk apa? Untuk menghilangkan berita tersebut. Ya, ketika ada teman kita bilang, kamu tahu nggak si fulan itu kemarin ya dia pergi sama si fulana atau yang semisalnya, maka kita tutup aibnya. Ya, coba kamu tabayun dulu. Siapa tahu salah lihat, mungkin itu saudaranya. Karena saya kenal si fulan ini orangnya baik. Ya, jangan biarkan ghibah itu semakin memanas, semakin bertambah, semakin menyebar. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man radda an irdi akhihi, raddallahu wajhahu ya an-nara yaumal qiyamah." Barang siapa yang dia ya memalingkan aib saudaranya sama muslim, maknanya apa? Menyelamatkan, membersihkan, maka Allah akan Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka nanti di hari kiamat. Ya. Maka dari itu seseorang kalau misalkan dia mendapat berita buruk tentang saudaranya, jangan malah tambah lagi dia kirim ke orang lain. Ya, hendaknya ketika seseorang dia mendengarkan aib saudaranya, ada mungkin disebutkan di satu grup ataupun yang semisalnya, maka orang yang beriman, orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, ya dia hendaknya untuk membersihkan nama saudaranya, menyelamatkan kehormatan saudaranya. Kalau dia nggak mampu, dia takut, ya maka hendaknya dia tinggalkan.
Jangan malah justru dia berkolaborasi di dalam apa? Dosa jariyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Cirinya orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang ketika salat dia bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam salat, dan ketika ada perkataan yang lagwi, perkataan yang sia-sia, minal ghibah wal fitnah wal kadhib, ya, maka apa? Mu'ridun, dia berpaling, ya, bukan malah justru menjadi apa? Menjadi, ya, bagian dari apa? Dari orang-orang yang menyebarkan aib, ya. Wah, ini berita hot nih tentang si fulana nih atau tentang si fulan nih. Saya sebar juga lagi. Wah, ya billah. Ini namanya apa? Tolong menolong di dalam dosa. Allah Subhanahu wa taala melarang kita sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Janganlah kalian saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah sampai kalian saling tolong menolong di dalam apa? Di dalam dosa dan juga permusuhan. Orang kalau misalkan dia nge-share berita tentang aib saudaranya, maka dia pertama tolong menolong di dalam dosa, kedua dia tolong menolong di dalam permusuhan. Kenapa? Karena pasti yang nge-share aib saudaranya ini adalah musuh dari orang yang nggak suka sama orang yang aibnya disebar. Ya, kita sebagai seorang muslim, ketika kita melihat ada saudara kita membicarakan kejelekan saudaranya atau teman kita atau sahabat kita, maka sebaiknya kita untuk senantiasa apa? Menyetop. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai itu tersebar, ya, jangan sampai temannya itu, ya, dia menyebarkan atau membuka aib saudaranya. Ya, kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk menolong saudara kita, baik yang dia melakukan kezaliman ataupun yang dizalimi. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolong saudara kamu yang dizalimi ataupun yang berbuat kezaliman. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bingung, terheran, "Ya Rasulullah, bagaimana kita menolong orang yang berbuat zalim? Kalau orang yang dizalimi pasti kita tolong, kita tahu caranya. Tapi bagaimana kita menolong seseorang yang berbuat zalim sebagaimana orang yang telah berbuat ghibah?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Tamna'uhu ya fi dzulmi." Yaitu apa? Tahan dirinya dari kezalimannya atau an dzulmi. Dari kezaliman yang sedang dia lakukan. Dzalika nasruhum, kata Rasulullah. Inilah cara kita menolong mereka. Jadi kalau ada teman kita melakukan ghibah, maka sebaiknya kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang kita mencintai saudara kita karena Allah, maka kita stop. Kita nasihati, ini namanya apa? Ghibah. Sebaiknya nggak boleh ngomong yang seperti ini. Sebaiknya kamu beristighfar kepada Allah. Tahan temannya. Jangan malah justru menjadi apa? Penolong mereka di dalam dosa dan permusuhan. Masa sih? Wah, kalau gitu harus kita sebarkan nih. Akhirnya disebarkan. Wah, ya Alhamdulillah. Maka selama berita itu tersebar, pada saat itulah dosa itu menjadi dosa jariyah. Meskipun kita melakukannya cuma sekali. Wah, ya Alhamdulillah. Maka ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man indahu mazlama li akhihi min 'irdihi aw min syai'in." Barang siapa yang dia memiliki suatu kezaliman terhadap saudaranya, min 'irdihi, dari apa? Dari kehormatannya. Berarti apa? Dia berbuat ghibah. Ya, au min syai'in, ataupun sesuatu yang lainnya. Mungkin dia mengambil hartanya, mungkin dia pernah memukulnya, ataupun yang semisalnya. Yang berkaitan dengan apa? Dosa yang berkaitan dengan hamba Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu qabla an yakuna dinara wala dirhama." Hendaknya dia meminta halal, meminta maaf sebelum apa? Sebelum datang waktu di mana yang namanya dinar dan dirham itu tidak berlaku. Itu kapan? Fi yaumil akhirah, sebelum datangnya kematian. Maka hendaknya kalian apa? Kalian meminta halal kepada orang-orang yang pernah kalian gibahi atau pernah kalian zalimi.
Karena seseorang ketika dia melakukan suatu dosa, kalau dosa itu berkaitan dengan hamba Allah, maka itu tidak akan pernah selesai hanya dengan bertobat kepada Allah. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, di dalam bab yang kedua tentang bab at-taubah, bahwasannya yang namanya at-taubah, taubatun nasuha, itu ada syurutnya, ada syaratnya. Kalau itu berkaitan dengan hak Allah, syaratnya dua. Yang pertama adalah an-nadamah, yaitu apa? Seseorang dia menyesali perbuatannya. Maka dari itu Nabi SAW beliau menyebutkan di dalam satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga Imam Ahmad, kata beliau, an-nadamah taubatun. Nadamah, penyesalan itu merupakan apa? Taubat. Kemudian yang kedua kata Imam Nawawi rahimahullah, yaitu apa? Al-azamu an la yukarrirah. Yaitu apa? Dia berazam untuk tidak mengulangi fi'lahu. Yaitu apa? Tidak mengulangi perbuatannya minal ma'asi, dari kemaksiatan. Ini kalau berkaitan dengan hak Allah. Kalau berkaitan dengan hak hamba, maka ditambahkan satu kata Imam Nawawi, yaitu apa? An yu'ida, yaitu dia mengembalikan apa yang menjadi hak saudaranya. Kalau itu harta yang diambil, maka dia harus mengembalikannya. Kalau itu misalkan ya darah, maka dia harus dikisas. Kalau itu berkaitan kehormatan, maka dia harus mengembalikan kembali kehormatan saudaranya. Berarti cara seseorang dia terlepas dari dosa jariyah pada ghibah, yaitu apa? Dia menyebutkan kebaikan saudaranya yang pernah dia ghibahi. Kata para ulama, cara seseorang keluar dari dosa jariyah ketika seseorang menggibahi saudaranya, yaitu apa? Ketika ada dua caranya. Yaitu apa? Pertama, dia tutup fitnah tersebut atau ghibah tersebut. Ya, dia katakan kepada manusia bahwasannya si fulan dulu pernah saya katakan begini dan begitu begini. Ya, kemudian dia apa? Dia ucapkan perkataan yang baik tentang saudaranya yang digibahi. Tetapi si fulan adalah orang yang baik atau yang demikian. Atau ketika dia mendengar atau menyebut nama si fulan yang pernah dia gibahi, dia langsung mengucapkan kebaikan. Ya, si fulan ini orangnya baik, begini-gini. Padahal dulu dia pernah gibahi. Ya. Ketika dia tahu, oh ini gibah saya mau lepas dari dosa jariah ini. Maka setiap dia ketemu orang kemudian disebutkan namanya, maka dia apa? Dia memperbaiki namanya. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama bahwasannya seseorang keluar dari dosa jariah kalau dia malu untuk minta maaf kepada saudaranya yang dia gibahi tersebut, maka dia ketika menyebut nama saudaranya tersebut, kemudian dia beristighfar kepada Allah untuk dirinya. Ya, misalkan ada orang dia dengar namanya, oh si fulan, oh ini dulu orang yang pernah saya gibahi, semoga Allah mengampuni dosanya. Atau ketika kita ngomong, ada si fulan di sini enggak? Misalkan dulu orang itu pernah kita gibahi, semoga Allah mengampuni dirinya. Jadi setiap menyebut namanya ataupun setiap ya kita mendengar namanya, kita mengucapkan istighfar. Ini kata para ulama. Ya, kenapa? Karena yang namanya ghibah ini merupakan dosa jariah. Ini yang pertama. Kemudian dosa jariah yang kedua, yaitu apa? Yaitu seseorang dia membuat suatu amalan yang dimana itu adalah amalan kemaksiatan, yang dimana itu merupakan amalan kesesatan, yang dimana itu merupakan amalan yang dibenci oleh Allah dan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan itu diikuti oleh orang lain. Berarti apa? Man sanna sunnatal jahiliyah. Barang siapa yang dia membuat sunnah jahiliyah. Contohnya apa? Contohnya dia menyeru manusia, mencontohkan orang untuk pergi ke gereja, ya. Kemudian apa? Di waktu Natal, ya mau itu dia membaca salawat kepada Nabi di sana, ataupun dia berzikir di sana, ataupun dia khutbah di sana, ya, ataupun dia membaca Al-Quran di gereja. Ini merupakan sunnah jahiliyah, ya. Di mana perbuatan ini merupakan melanggar syariat. Maka ketika dia mendakwahkan ini, kemudian orang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan dosa selama ada orang yang mengerjakannya. Wa'iyadzubillah. Begitu juga seseorang yang ketika dia melakukan suatu kemaksiatan, yaitu apa? Misalkan dia menjadi public figure, ya, dia membuat tren, ya, di zamannya dengan tato dan minum khamr, padahal dia seorang muslim. Padahal orang Islam dilarang untuk apa? Untuk meminum khamar, dan dilarang juga untuk apa? Ya, bertato. Kemudian apa? Kemudian dia pakai, dia tampakkan, ya. Dia buat ini seolah-olah ada sesuatu yang keren, sehingga anak-anak muda, pemuda-pemudi Islam yang dimana akidah mereka tidak kuat, yang dimana ilmu mereka belum kokoh, kemudian melihat, wah ini sesuatu yang bagus, keren, kemudian diikuti, ya.
Dia akhirnya anak-anak itu minum minuman keras, menganggap itu sebagai sesuatu yang keren, yang bagus, karena sebab mengikuti dia si fulan. Maka orang itu yang mendakwahkan kesesatan, yang mendakwahkan kemaksiatan, maka apa? Maka dia akan mendapatkan dosa yang sama ketika ada orang yang mengikutinya. Ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunnatal fil Islam sunnatal jahiliyah aw sayyi'ah, maka apa? Fa lahu ya wizruha ya walahu wizru man amila ya alaiha. Itu apa? Barang siapa yang dia melakukan satu contoh, ini apa? Menjadikan contoh atau dia sebagai contoh di dalam Islam tentang apa? Perbuatan yang jelek, ya. Kemudian apa? Maka bagi dia dosanya, kemudian dia juga mendapatkan dosa dari orang yang melakukannya. Wa'iyadzubillah. Ya. Dan ini tentunya apa? Dan tentunya ini termasuk daripada dosa jariyah. Maka dari itu jangan sampai seseorang dia memberikan contoh yang jelek kepada saudaranya. Karena ketika dia diikuti oleh saudaranya di mana amalan tersebut menyelisihi Al-Quran wa Sunnah, menyelisihi syariat Islam yang seharusnya seorang muslim tidak boleh terjatuh ke dalamnya, kemudian dia buat itu. Ya. Maka apa? Maka dia akan mendapatkan dosa bagi orang yang melakukannya. Begitu juga amalan. Ya. Kalau tadi adalah amalan-amalan kemaksiatan, ya, amalan-amalan kesesatan, ini ada orang yang dia membuat suatu ibadah di mana ibadah itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah disyariatkan di dalam Al-Quran, tidak pernah disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menganggapnya sebagai sesuatu yang baik, tetapi tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas dalil, tidak dibangun di atas basirah. Ya. Kemudian dia menganggapnya sebagai sesuatu yang baik, dan ini pernah terjadi dahulu. Ya. Ketika di zamannya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat At-Tabari. Ya, bahwasannya apa? Bahwasannya ada dahulu ya para tabi'in, ya, ada sebagian dari mereka yang di mana mereka berkumpul di masjid, kemudian berzikir di antara waktu antara maghrib dan isya. Ya, mereka menjadikan ya setiap kelompok itu terdiri dari 10 orang. Dari 10 orang itu ada satu orang yang memimpin dan setiap orang membawa 10 kerikil. Ya. Kemudian mereka berzikir, bertakbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbuatannya baik tidak? Baik. Berzikir kepada Allah, ini perbuatan yang baik. Kemudian dilaporkanlah kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Dan Abdullah ibnu Mas'ud ini juga termasuk ulamanya para sahabat. Ya. Maka ketika Abdullah ibnu Mas'ud mengetahuinya, maka beliau mengatakan kepada orang-orang tersebut, ya, bahwasannya apa? Para sahabat Nabi SAW belum semuanya meninggal dunia. Tapi kalian melakukan sesuatu yang nggak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, nggak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kemudian mereka protes. Ya Abdullah, kata mereka, wahai Abdullah, kami ini nggak melakukan ini, melainkan cuma untuk mendatangkan kebaikan. Daripada kami di masjid cuma tidur-tiduran, duduk ataupun yang semisalnya, kami berkumpul berzikir kepada Allah. Dan supaya terkontrol, kami jadikan satu pemimpin, setiap pemimpin itu ada 10 orang, setiap 10 orang membawa 10 batu kerikil untuk berzikir. Apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud? Wa kam min muridin lil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia nggak mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena suatu amalan dianggap sebagai amalan kebaikan yang bernilai ibadah kalau memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya itu yang pertama adalah al-ikhlas dan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Itu apa? Membangun ibadah itu di atas ilmu. Maka dari itu Al-Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan bahwasannya hukum asal daripada ibadah itu haram sampai datang dalil. Kalau ada dalil, maka ibadah itu tidak menjadi haram. Ya, maka seseorang yang dia membuat suatu amalan yang dia anggap sebagai ibadah, kemudian dia sebutkan lagi keutamaannya, di mana keutamaan yang dia sebutkan tidak pernah ada di dalam Al-Quran, tidak pernah ada lagi juga di dalam apa? Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan seseorang dia mengatakan kalau kalian pergi ziarah ke makamnya para wali yang 9 itu sama pahalanya dengan haji. Padahal tidak pernah ada di dalam Al-Quran, tidak pernah ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa namanya dia? Dia berdusta atas nama Allah.
Dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dengan apa? Dengan dia berbicara dusta tentang agama. Dia berbicara dusta tentang Allah, dia berbicara dusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Wa'iyadzubillah. Dia bilang bahwasanya ini amalan ini disyariatkan di dalam Islam, ada keutamaannya. Rasulullah menyebutkan ini keutamaannya, padahal tidak ada di dalam hadis. Tidak ada di dalam Al-Quran perintahnya. Ya, maka dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba, hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba." Janganlah engkau mengatakan sesuatu dengan lisanmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk membuat suatu kedustaan atas nama Allah. Padahal apa? Allah nggak pernah menghalalkan, Allah juga nggak pernah mengharamkan. Dan ini merupakan perilaku jahiliyah. Yaitu siapa? Orang-orang Nasara wal Yahudi. Di mana apa? Di mana mereka mengikuti rahib-rahib mereka di dalam hukum, padahal hukum itu tidak disebutkan di dalam Alkitab mereka. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ya, dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga Imam At-Tirmidzi dari sahabat Adi bin Hatim. Pada saat itu Adi bin Hatim ini masih seorang Nasara. Ya, ketika dia masuk ke kemahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fi unuqihi salib. Dia memakai kalung yang terbuat dari apa? Dari salib. Maka ketika Adi bin Hatim masuk ke dalam kemahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Karena pada saat itulah turunnya ayat itu. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhudhu ahbarahum wa rahbanahum arbaban." Mereka orang-orang Yahudi wa Nasara menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Rabb selain Allah. Maka Adi bin Hatim mengatakan, "Ya Rasulullah, rahib-rahib tersebut, ya pendeta-pendeta tersebut tidak diibadahi oleh orang Yahudi dan Nasara." Apa kata Nabi SAW? Bukankah mereka orang-orang Yahudi wa Nasara ya mengikuti apa yang dikatakan oleh rahib-rahib tersebut ketika mereka menghalalkan sesuatu padahal Allah tidak menghalalkannya, mengharamkan sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkannya. Maka seseorang yang dia membuat suatu amalan atau keyakinan yang dimana itu tidak pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikabarkan di dalam Al-Qur'an, kemudian dia nisbahkan ini merupakan bagian daripada syariat Islam, kemudian ada orang yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan dosa jariyah. Wa'iyadzubillah. Maka inilah jenis dosa yang paling berbahaya yang seharusnya kita jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Akan tetapi tentunya mungkin terkadang kita pernah terjatuh di dalam salah satu dari keduanya. Karena kita memang Kita memang manusia. Kullu bani Adam khata. Mungkin tanpa sengaja, atau mungkin kita lalai, atau mungkin kita khilaf. Akhirnya Akhirnya kita menggibahi orang yang kita tidak suka. Kita menggibahi orang yang mungkin pernah berbuat zalim kepada kita. Kita menggibahi orang yang bermasalah dengan kita, atau tanpa kita sadari kita bicara tanpa ilmu, ya. Atau kita berbicara tentang syariat, menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, menisbahkannya kepada syariat, kepada din, tapi tanpa ilmu, ya. Maka dari itu penting bagi kita juga untuk mengetahui apa saja amalan-amalan jariyah. Agar apa? Agar amalan jariyah itu bisa menutup dari dosa-dosa jariyah. Ustaz, tapi alhamdulillah saya nggak pernah terjatuh pada dosa jariyah. Kalau begitu apa? Untuk sebagai backup kita nanti fi yaumil hisab. Karena kita nggak tahu apakah sholat kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Ada nggak orang yang di sini yang bisa memastikan sholatnya dia tadi subuh itu sudah pasti diterima oleh Allah? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kalau amalannya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita beramal sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, kita berharap agar ibadah itu diterima. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kalau dirinya itu akan diterima setiap ibadah yang dia lakukan minal wajibat, dari yang wajib. Maka dari itu penting bagi kita untuk kita berbekal dengan pahala-pahala jariyah. Agar apa? Agar kalau misalkan ada ibadah kita yang kurang, kita bisa menutupinya dengan pahala jariyah kita. Agar kalau kita terjatuh ke dalam suatu kezaliman, kita menzalimi saudara kita yang ternyata itu merupakan dosa jariyah, maka kita bisa Kita bisa menutupnya dengan pahala jariyah, masya Allah. Ya.
Adapun amalan-amalan jariyah, yaitu apa? Pahala, amalan-amalan yang akan menghasilkan pahala jariyah. Yang pertama tentunya dia adalah apa? As-sadaqah. Yaitu apa? Sedekah. Ya. Maka dari itu perbanyak diri kita untuk bersedekah, walaupun hanya dengan setengah butir kurma. Hendaknya kita menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka, menyelamatkan diri kita dari dosa jariyah yang akan menyeret kita ke dalam neraka jahanam. Dengan apa? Dengan bersedekah. Ya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara ya walau bisyikki tamratin." Berhati-hatilah kalian dari yang namanya neraka walaupun hanya dengan sebesar setengah biji kurma. Ini apa? Bersedekah dengan setengah biji kurma. Ustaz, tapi saya ini fuqara wal masakin, Ustaz. Jangankan saya mau bersedekah setengah biji kurma, Ustaz. Saya aja mau makan bingung ini makan apa. Jangan kemudian kita patah semangat enggak bersedekah. Karena yang namanya sedekah itu enggak mesti harus dengan harta. Sedekah juga bisa dengan apa? Dengan kalimatut thayyibah. Maka dari itu kata Nabi SAW, falam yajid. Maka barang siapa yang dia tidak mendapati sesuatu apapun, fabi kalimati thayyibah, maka dia bisa apa? Dia bisa bersedekah dengan kalimat yang baik. Yaitu apa? Dia mengucapkan salam kepada saudaranya, dia menyenangkan hati saudaranya, ya. Kemudian dia mendoakan saudaranya, ataupun yang semisalnya dengan perkataan-perkataan yang baik. Ini juga termasuk daripada sedekah. Dan sedekah ini merupakan amalan yang sangat penting. Kenapa? Karena sedekah ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana sebagaimana air yang memadamkan api. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-sadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma' an-nar." Sebagaimana air sedekah itu bisa memadamkan atau menggugurkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, sebagaimana apa? Sebagaimana air yang memadamkan api. Maka dari itu perbanyak diri kita untuk bersedekah. Terlebih lagi kalau kita mengetahui bahwasannya kita dulunya adalah orang yang suka berbuat ghibah. Maka jangan sampai kita melewatkan dari setiap harta yang Allah berikan kepada kita untuk kita bersedekah. Dan juga sedekahnya ini juga harus sedekah yang jariyah. Karena yang namanya sedekah itu ada yang jariyah, ada yang tidak jariyah. Ya kalau misalkan seorang memberi makan orang miskin, ini bukan sedekah jariyah, tetapi sedekahun jariyah yaitu adalah sedekah yang dikeluarkan dari hartanya yang itu bisa bermanfaat bagi kaum muslimun di dalam menjaga ketakwaannya kepada Allah. Baik fisabilillah. Ya fisabilillah itu bisa maknanya jihad fisabilillah. Bisa juga apa maknanya? Orang yang mau menuntut ilmu syariat Islam. Ya dilihat, oh nih di tempat mana nih ada rumah Quran. Oh di tempat mana nih ada majelis taklim, taklim. Ya di mana tentunya di dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan biaya sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu butuh mal, butuh harta. Ya sedangkan orang yang menuntut ilmu itu kebanyakan fuqara wal masakin. Maka ketika dia adalah orang yang agnia, ya untuk menutup dosa-dosa jariyah yang pernah dia lakukan, untuk bekal dia di akhirat nanti, maka dia keluarkan hartanya fisabilillah. Yaitu apa? Untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Ya dia berikan santunan ya kepada para penuntut ilmu. Dia siapkan rumahnya, dia siapkan listriknya, dia siapkan sejadahnya, dia siapkan Al-Quran, dia siapkan bukunya, dia bayar gurunya. Agar apa? Agar orang yang belajar di situ ketika mengambil ilmu dari gurunya, ya kemudian apa? Kemudian dia bisa mendakwahkan orang lain, kemudian mendakwahkan terus menjadi pahala jariyah. Atau apa? Atau misalkan ada suatu masjid, yang dimana masjid itu butuh untuk apa? Untuk karpet sholatnya, sehingga kalau misalkan karpetnya nggak diganti sudah lama baunya nggak enak, orang yang sholat jadi tidak khusyuk. Ya atau misalkan ada suatu masjid yang di zaman ini mungkin karena udara yang sangat panas membutuhkan AC. Ya sehingga AC ini menjadi suatu hal yang daruriyah, menjadi suatu hal yang penting agar orang yang sholat bisa khusyuk. Ataupun apa? Ataupun lampu. Ya agar orang yang datang ke masjid dia bisa membaca Al-Quran dengan nyaman ketika ada penerangan. Kemudian dia keluarkan hartanya
untuk pembangunan masjid, ya untuk misalkan gali sumur untuk orang wudhu ataupun yang semisalnya. Selama orang beribadah kepada Allah memanfaatkan dari sesuatu yang dia keluarkan dari hartanya dengan ikhlas karena Allah, sedekah, maka itu akan mendapatkan jariah. Siapapun yang memanfaatkannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan untuk orang-orang yang dia bersedekah dengan sedekah jariah. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum", ay permisalan orang-orang yang dia mengeluarkan hartanya fisabilillah, untuk di jalan Allah. Itu apa? Kamatsali habbatin, sebagaimana satu biji anbatat, kemudian tumbuh sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli sunbulatin", dan di setiap cabang itu ada mi'atu habbah. Itu ada mi'atun habbah. Ini ada apa? Ada 100 biji lagi. Jadi satu biji muncul 7 cabang, dari setiap cabang ada 100 kali 7, 700. Itu pun kalau misalkan bijinya bertumbuh lagi, maka akan bertambah lagi. Ini permisalan orang yang sedekahnya dengan sedekah jariah. Itu apa? Seperti orang melakukan amalannya 1 kali, tetapi apa? Tetapi selama orang bisa memanfaatkan apa yang dia keluarkan min sedekati, fi jariyah, dari sedekahnya dia di dalam jariah, maka apa? Maka pahalanya akan terus mengalir, Masya Allah. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar, yang hendaknya kita jangan sampai terlewatkan. Itu apa? Sedekatun jariyah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau bersedekah. Padahal apa? Padahal pada saat itu wajib bagi dia untuk apa? Untuk mengeluarkan hartanya bersedekah. Karena orang yang pelit, disebutkan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, al-bukhlu, pelit, itu adalah imsakul muqtaniyat amma la yahiqqu habsuha anhu. Jadi apa? Orang yang pelit itu adalah apa? Orang yang dia menahan hartanya, menahan dirinya untuk dikeluarkan, padahal pada saat itu wajib bagi dirinya untuk mengeluarkan. Ini orang yang pelit, dan pelit ini merupakan penyakit yang paling berbahaya. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyudda'in adwa'u minal bukhul." Penyakit apa yang lebih berbahaya daripada penyakit al-bukhlu, pelit? Terlebih lagi apa? Saudaranya pelit, asyuh. Jadi pelit itu ada tingkatannya. Ada al-bukhlu, di atasnya namanya asyuh. Kalau bahasa kitanya apa? Pelit, atasnya apa? Kikir. Adapun asyuh ini juga bagian daripada al-bukhlu, pelit. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, di dalam kitab Syarah Muslim, lin Nawawi, yang miliknya Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya asyuh itu adalah al-bukhlu bi ada'il huquq ma'al hirs ala ma laysa lahu. Seseorang dia memiliki sifat pelit, menahan harta, yang dimana pada saat itu dia wajib untuk mengeluarkannya kepada orang yang berhak, bersamaan dengan apa? Dia memiliki niat untuk menguasai yang bukan menjadi miliknya. Dan di dalam setiap diri manusia ini terdapat penyakit asyuh. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-128, wa uhdiratil anfus asyuh, dan manusia itu senantiasa mengikuti yaitu apa? Hawa nafsunya, asyuh, sifat pelit. Sehingga menyebabkan dirinya itu menjadi tidak mau untuk apa? Untuk bersedekah. Tidak mau untuk menolong saudaranya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, "Wa man yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang Allah selamatkan dari sifat pelit sangat yang ada pada dirinya, maka apa? Maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena orang kalau dia mengikuti sifat pelit yang ada di dalam dirinya, sifat syuh, maka ini merupakan kebinasaan bagi dirinya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Abu Nuaim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun muhlikat. Ada 3 hal yang itu akan membinasakan seseorang. Apa itu? Yang pertama, syuhun muta',
Sifat pelit yang ditaati, hawan mutba, hawa nafsu yang diikuti, wa i'jabul mar'i ya ala nafsi, dan juga apa? Seseorang merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Yang pertama itu adalah sifat apa? Pelit dan syuh. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena yang namanya al-bukhlu, yang namanya pelit dan syuh, ini tidak akan pernah ada pada hati orang yang beriman. Kalau misalkan di dalam diri seseorang ada sifat syuh, maka pastilah itu akan merusak keimanannya. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, la yajtami'u al-iman wa syuh fi qalbi 'abdin abada. Ya ini apa? Tidak akan pernah berkumpul di dalam hatinya seorang yang beriman, keimanan dan juga apa? Sifat syuh di dalam hati seseorang selamanya nggak akan pernah bisa bersatu. Orang kalau dia punya sifat syuh dan bukhlu pasti rusak imannya. Karena seorang yang beriman itu tidak akan pernah memiliki sifat al-bukhlu, yaitu sifat pelit. Ya maka dari itu penting bagi kita untuk menutup semua dosa-dosa jariah kita, untuk menutup semua kezaliman kita, kekurangan kita di dalam amal. Hendaknya kita untuk senantiasa mengikutinya dengan pahala jariah, yaitu apa? Sedekah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu adalah apa? Yang kedua adalah an-nasihatu. Ya, nasihat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu apa? Berdakwah di jalan Allah. Manusia senantiasa berada di dalam kerugian ketika mereka meninggalkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya disebutkan di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Apa sih watawasau bil haqqi watawasau bis sabr? Seseorang dia menyeru saudaranya untuk melakukan kebaikan, berdakwah. Ya, atau seseorang dia mencegah saudaranya untuk tidak terjatuh ke dalam kejelekan. Ya. Dan ini merupakan apa? Merupakan ciri daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengabarkan kepada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Itu apa? Kalian adalah umat yang terbaik, yaitu umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia untuk apa? Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada perkara yang baik dan mencegah seseorang perkara yang buruk. Kalau misalkan kita lihat ada anak-anak tetangga kita di waktu maghrib mereka masih bermain-main, ajak untuk mereka sholat. Kalau kita melihat ya mungkin di sekitar komplek kita ada laki-laki, anak tetangga kita perempuan didatangi laki-laki orang asing, mereka belum menikah, maka tegur dirinya. Ya, hendaknya kalian jangan berdua, laki-laki perempuan kalau berdua yang ketiganya syaitan. Oh, berarti kamu. Enak aja, ya. Enggak gitu ya. Nah, cegah dari kemungkaran. Ya. Karena ketika kita memerintahkan, mengajak orang berdakwah, kemudian dia mendapatkan hidayah, kemudian dia mengajak lagi orang lain dalam perkara yang sama sehingga mendapatkan hidayah dari apa yang kita nasihatkan kepada dirinya. Begitu juga kita melarang orang lain untuk melakukan kejelekan, dia taubat, kemudian dia juga melarang orang lain yang lainnya lagi untuk melakukan kejelekan yang pernah dia lakukan, kemudian dia bertobat karena sebab ya kita memberikan al-bayan wal irsyad, penjelasan kepada dia sampaikan lagi, dia sampaikan lagi. Maka ini merupakan pahala jariah, Masya Allah. Selama dia menahan dirinya dari tidak berbuat kemaksiatan itu, selama dirinya mengamalkan perbuatan yang baik itu, karena sebab kita yang mendakwahi mereka, karena sebab kita yang mengajak mereka, maka ini menjadi apa? Menjadi amalan jariah. Terlebih lagi kalau kita mencontohkan kepada mereka kebaikan. Ya, saat saya nggak pandai untuk bicara ngajak orang, kalau gitu kamu apa? Kamu berbuat baik agar menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'iliha."
Barang siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya. Begitu juga itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang disebutkan di dalam dari sahabat Abu Mas'ud ya. Tadi hadis dari sahabat Abu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun hadisnya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna ya fil Islam sunnata ya al hasanah." Barang siapa di dalam Islam yang dia membuat ya sunnah yang hasanah. Ini sunnah hasanah itu apa? Dia mencontohkan perilaku yang baik yang disyariatkan di dalam Islam. Ya, contohnya apa? Dia menjadi contoh untuk saudaranya mau melakukan sedekah. Dia menjadi contoh untuk saudaranya mau melangkahkan kaki ke masjid. Dia menjadi contoh untuk saudaranya untuk menolong saudaranya sesama muslim. Falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, wa ajru, dan juga pahala orang yang mengikutinya. Maka ini merupakan apa? Pahala jariyah. Yaitu apa? Seseorang mengajak orang lain ke dalam perkara yang baik, mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan juga apa? Dan juga menjadikan dirinya sebagai contoh agar diikuti oleh orang lain dengan apa? Dengan suatu amalan yang dicontohkan di dalam Islam. Masya Allah. Itu apa? Ad-da'wah. Ya, sama juga seperti orang yang apa? Orang yang dia membuat kajian, kemudian dia menyeru manusia untuk datang mempelajari Al-Quran wa sunnah. Maka ketika yang disampaikan itu adalah kalamullah, yang disampaikan itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan itu tidak menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang apa? Yang duduk bermajelis ilmu. Di mana orang yang duduk bermajelis ilmu, kemudian setelah itu apa? Dia pulang ke rumahnya, dia sampaikan kepada istrinya, dia sampaikan kepada anaknya, atau dia sampaikan pada tetangganya, dia sampaikan kepada teman-temannya, maka dia akan mendapatkan pahala jariyah. Masya Allah. Meskipun apa? Meskipun keadaannya bukan dia yang menyampaikannya. Dia yang menyiapkan tempat untuk belajarnya, dia yang menyeting bangku-bangkunya, dia yang mengurusi waktunya, dia yang menjemput ustadznya misalkan, atau dia yang menjamu ustadznya, ya, atau menjamu orang yang mau duduk bermajelis ilmu. Maka dia juga akan mendapatkan pahala dari manfaat yang diambil dari orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Ya. Kemudian apa? Ilmun yuntafa'u bih. Ini yang ketiga. Jadi kalau tadi yang kedua adalah berdakwah, yang ketiga adalah apa? Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Yaitu apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam, ilmu yang berkaitan dengan dinul Islam, ilmu yang berkaitan dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam syariat kalau ada kata ilmu, maka ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu yang berkaitan dengan ad-din, tentang agama, tentang firman Allah, dan juga tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang dia menuntut ilmu syariat Islam, ya, kemudian ketika dia menuntut ilmu syariat Islam, dia sudah menjadi orang yang faqih, orang yang Allah pilih untuk menjadi orang yang paham terhadap agama Islam ini. Karena orang yang mau menuntut ilmu, orang yang mau mempelajari Islam, mereka ini merupakan orang-orang pilihan. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan itu ada pada dirinya, maka Allah akan fakihkan dirinya, pahamkan dirinya tentang ad-din, tentang syariat Islam. Maka mempelajari ilmu ini juga bisa menjadi sedekahun jariyah, bisa juga menjadi amalan jariyah. Ketika apa? Ketika dia menuntut ilmu, kemudian setelah itu dia menyampaikannya dan mengajarkan kepada orang lain. Ya. Dan menuntut ilmu ini nggak mesti harus menjadi seorang ustadz. Orang tua itu wajib dia memiliki ilmu tentang agama. Terutama apa? Kaifiyatul ibadah. Dia harus memahami tentang kaifiyah ibadah kepada Allah, minas shalah, wasiyam, wazakah, ya, ataupun yang semisalnya. Dia juga harus apa? Dia harus memahami juga tentang apa? Tentang kaifiyatu qiraatil Quran. Tentang bagaimana tata cara membaca Al-Quran. Ya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya dia bisa mengajarkan anaknya untuk membaca Al-Quran. Kalau anaknya bisa membaca Al-Quran, diajarkan oleh anaknya ke teman-temannya, ke tetangganya, atau bahkan ke anaknya lagi, maka ini akan menjadi sedekah jariyah, amalan jariyah. Seseorang dia belajar menuntut ilmu agama Islam walaupun dia hanya hafal satu hadis, tetapi hadis yang dia sampaikan kepada saudaranya, yang dia ajarkan kepada saudaranya, diamalkan, kemudian disampaikan lagi.
Maka ini juga menjadi amalan jariyah. Yaitu apa? Seseorang dia menuntut ilmu syariat Islam, kemudian dia menyampaikannya. Tetapi perlu diperhatikan, seseorang yang dia mempelajari syariat Islam, kemudian dia mendakwahkannya, menyampaikannya kepada saudaranya, maka hendaknya dia mengamalkannya terlebih dahulu. Karena seseorang yang dia menyampaikan tentang kebaikan minad din, dari agama kepada saudaranya, ini adalah baik, kamu lakukan ini, kamu lakukan ibadah itu, kamu lakukan ini, keutamaan itu ini. Tapi dia sendiri melupakan dirinya sendiri, nggak mau mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat Shaf ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah ketika kalian melakukan sesuatu, mengajak manusia kepada kebaikan, tetapi kalian tidak mengamalkannya. Dan ini merupakan sifatnya orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tatluna kitaballah afala ta'qilun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang Yahudi yang di mana kebiasaan mereka menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, tetapi mereka nggak pernah mengamalkan kebaikan itu. Ya, padahal mereka membaca Alkitab. Ya, maknanya Pak, orang yang berilmu kemudian dia menyampaikan ilmunya, mengajarkannya kepada saudaranya, tetapi dia sendiri melupakan dirinya sendiri. Ya, maka ketika seseorang dia menuntut ilmu syariat Islam, kemudian ilmu itu dia ajarkan kepada saudaranya bisa, kemudian diajarkan lagi kepada saudaranya, kemudian bisa lagi, maka ini menjadi amalan jariyah. Masya Allah. Kemudian yang termasuk daripada amalan jariyah yaitu apa? Ketika seseorang ya dia senantiasa melakukan suatu amalan yang baik, ya kemudian apa? Diikuti oleh orang lain. Ya, kalau tadi dia dakwahkan, kemudian apa? Dia melakukan suatu amalan, kemudian apa? Diikuti oleh saudaranya. Maka ini juga termasuk daripada amalan jariyah. Maka dari itu penting bagi kita, ayuhal ikhwah wa akhwati fillah, kita sebagai manusia yang selalu terjatuh ke dalam dosa, kita sebagai manusia yang selalu terjatuh di dalam kelalaian, hendaknya kita untuk senantiasa mengikuti setiap kejelekan itu dengan kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita terjatuh ke dalam kejelekan, ke dalam suatu dosa, kemudian kita tutup dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menutup kejelekan itu. Kalau kita terjatuh ke dalam dosa jariyah, tutuplah dengan amalan-amalan yang akan menghadirkan, mendatangkan pahala jariyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Bahwasanya yang namanya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Seseorang yang senantiasa dia menghiasi dirinya dengan kebaikan, maka Allah akan menambahkan kepada dirinya kebaikan. Disebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan." Maka dari itu, ikutilah selalu setiap amalan kita dengan yang namanya kebaikan, karena ini merupakan bagian daripada ketakwaan. Sampai-sampai disebutkan di dalam satu hadis dari sahabat Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan juga sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanat yatamhuha. Dan hendaknya kalian mengikuti kejelekan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menggugurkan kejelekan. Maka dari itu ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk jangan sampai kita melewati hari-hari kita, melainkan kita senantiasa melakukan suatu amalan-amalan yang dimana itu merupakan amalan-amalan yang akan mendatangkan atau membuahkan pahala jariyah, agar ketika ajal menjemput kita dan kita tidak bisa lagi untuk melakukan amalan itu, tetapi pahalanya terus mengalir kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyelamatkan kita nanti fi daril akhirah, menyelamatkan kita dari siksa api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan timbangan kita dengan pahala-pahala jariyah
dari amalan-amalan yang pernah kita kerjakan ketika kita hidup di dunia. Jangan sampai keadaan kita seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai jika datang salah seorang di antara mereka kematian, qala rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku kembali ke dunia agar aku bisa melakukan amalan-amalan soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Akan tetapi ketika seseorang telah mendapati kematian atau telah datang padanya ajalnya, ya, maka dia nggak mungkin bisa kembali ke dunia. Dia berada di suatu tempat yang disebut sebagai alam barzakh. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Itu hanya rengekan-rengekan yang mereka rengekkan, karena mereka nggak akan mungkin balik lagi ke dunia ketika maut telah menjemput mereka. Dan di hadapan mereka terdapat barzakh, tembok penghalang yang akan menghalangi mereka dengan dunia sampai apa? Sampai yaumu yub'atsun, sampai pada hari ketika mereka nanti dibangkitkan. Maka dari itu, ketika Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, masih memberikan kepada kita nikmat waktu, kesempatan hidup, maka perbanyaklah kita untuk beramal dengan amalan soleh, terutama amalan-amalan yang senantiasa membuahkan pahala-pahala jariah, agar kita senantiasa bisa terselamatkan dari segala azab yang ada fi daril akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa yang kecil dan juga dosa-dosa yang besar, bahkan dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita daripada dosa-dosa jariah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang akan senantiasa mendatangkan pahala-pahala jariah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam setiap amalan-amalan yang kita bangun, karena tidaklah suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah amalan yang dibangun oleh hambanya secara istiqamah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu din ilallahi ma adwamuha sahibuhu wa in qalla. Agama atau amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah amalan yang dilakukan oleh hambanya, yang dilakukan secara kontinu wa in qalla, meskipun itu hanya sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam iman, di dalam Islam, dan juga di dalam setiap amalan-amalan saleh kita, sehingga amalan-amalan tersebut bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wal 'afwu minkum. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan di sini? Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar tema mau menanyakan tentang dosa. Pertanggungjawaban. Perbuatan setiap insan akan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri di akhirat. Bagaimana dengan perbuatan atau kesalahan atau dosa yang dilakukan anak ditanggung dengan orang tua? Dalilnya Ustaz. Taib, barakallahu fikum. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Ya. Seorang laki-laki kata Rasulullah adalah ra'in, pemimpin ala ahli baiti. Terhadap siapa? Terhadap orang yang tinggal di dalam rumahnya. Berarti maknanya apa? Seorang ayah itu memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan anak dan istrinya atau siapapun yang tinggal di dalam rumahnya dari yang namanya siksa api neraka. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka ketika seorang laki-laki dia tidak bisa menjalankan kewajibannya, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Contohnya misalkan seorang laki-laki, ya, seorang ayah, dia nggak mendidik anaknya dengan pendidikan agama sehingga anaknya menjadi siapa? Menjadi penjahat misalkan. Maka dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan dosa daripada dosa yang dilakukan anaknya. Kenapa? Karena dia telah melalaikan tanggung jawabnya. Atau bila malah seorang ayah dia mengajarkan anaknya untuk menjadi penjahat. Ada nggak? Ada ya. Ada bapak ngajak anaknya melakukan apa? Pencurian dan perampokan. Ya. Dia telah apa? Dia telah membuat suatu sunnah yang jelek, suatu amalan, suatu contoh yang jelek. Ya. Maka dia mendidik anaknya menjadi anak yang jelek. Maka dia pun akan mendapatkan apa? Dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan jariahnya. Ya, daripada dosa jariahnya, wa'iyadzubillah. Nah, tetapi kalau misalkan orang tuanya telah berusaha untuk mengingatkan istri dan anak-anaknya atau mengingatkan anak-anaknya untuk bertakwa kepada Allah, untuk menuntut ilmu, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat, untuk tidak lupa dengan Allah, terus ya. Tetapi ketika anaknya sudah dewasa, malah justru anaknya kufur kepada Allah. Dia sudah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Dia sudah menasihati anaknya, sudah memberikan peringatan. Tetapi anaknya apa? Anaknya tetap melakukan suatu dosa atau melakukan kemaksiatan atau kesesatan. Dia sudah mengingatkan. Maka orang tua tidak mendapatkan apa? Orang tua tidak mendapatkan dosanya. Kenapa? Karena telah gugur kewajibannya. Ya, bukan berarti kemudian kalau misalkan ayahnya seorang ustadz, anaknya juga harus menjadi seorang ustadz, atau anaknya menjadi orang yang bertakwa sekalipun. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, anaknya itu apa? Kufur, padahal dia adalah Rasulullah. Istrinya kufur, dia padahal dia adalah Rasulullah. Nabi Nuh adalah Rasulullah. Ya. Nah, tetapi Nabi Nuh tidak berhenti untuk menasehatkan istri dan anaknya sampai sebelum tenggelamnya pun Nabi Nuh mengajak mereka, tapi tidak mau. Tapi Nabi Nuh sudah apa? Sudah mengajaknya. Kenapa? Karena yang namanya al-hidayah itu bukan kita yang memberikan, tetapi Allah. Ya, kita hanya diperintahkan untuk mubasyirin wa mundzirin, untuk memberikan kabar gembira dan juga untuk apa? Memberikan peringatan. Hidayah itu Allah yang memberikan. Hidayah taufik wal ilham ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka latahdi man ahbabta. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada seseorang, dan Allah yang lebih mengetahui siapa orang yang lebih pantas untuk diberikan hidayah. Ya, maka dari itu ketika orang tua dia telah apa? Dia telah menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu menyelamatkan anak-anaknya, keluarganya dari apa? Dari siksa api neraka, yaitu sudah menjadi hujjah bagi dirinya. Kalau anaknya atau istrinya kemudian menyimpang setelah meninggalnya atau menyimpang, dia tidak mau mengikutinya, ketika dia telah menyampaikannya, maka itu apa? Sudah gugur kewajibannya. Akan tetapi kalau misalkan dia nggak peduli istrinya mau jadi apa, anaknya mau jadi apa, dia juga nggak memperhatikan agama daripada istri dan anaknya sehingga mereka kufur kepada Allah, maka ini disebut sebagai orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya. Karena durhaka itu bukan cuma anak kepada orang tua, tetapi orang tua juga bisa durhaka kepada anak ketika apa? Ketika mereka tidak memperhatikan anak-anaknya, wa'iyadzubillah. Jadi mafhumnya di sini ya. Jadi kalau misalkan anaknya tetap berbuat kemaksiatan tapi orang tuanya sudah mengingatkannya, maka tidak termasuk dosa. Dosa yang termasuk daripada dosa jariyah yaitu ketika justru orang tuanya memberikan contoh atau orang tuanya mengajarkan. Yang paling sering itu apa? Dusta. Ya, kadang kita latah, kita tanpa sadar mengajarkan anak kita berdusta. Bilang, Abi lagi nggak ada di rumah, padahal lagi tidur di kamar. Ini berarti mengajarkan anaknya dusta. Akhirnya anaknya terbiasa dengan dusta, pelit. Ya, kita bilang nanti kalau kamu diminta sama temanmu jangan mau ya. Ini mengajarkan apa? Pelit. Ya, tidak mengajarkan anaknya untuk sedekah. Ya. Atau kemudian misalkan manggil tukang sol sepatu atau yang semisalnya, itu kemudian anaknya main-main sama dia, di mana kita tahu misalkan tukang sol ataupun siapa misalkan orang yang kedudukannya di bawah dia atau dalam keadaan yang nggak bersih atau apa, semua dipanggil lagi, jangan main-main sama dia. Ya, orang itu orangnya begini. Berarti kita mengajarkan kejelekan kepadanya untuk memilih-milih orang
berteman. Ya, maka dari itu ini juga merupakan apa? Termasuk daripada dosa jariyah ketika kita mengajarkan atau mencontohkan kejelekan kepada anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana jika men-share tentang calon pemimpin yang mau dipilih untuk pandangan orang lain memilih supaya tidak salah pilih pimpinan, termasuk dosa jariyah? Tayyib, barakallahu fikum. Ya, tidak termasuk daripada dosa jariyah. Ya, ini apa? Kita menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Ya, misalkan ada pemimpin yang memang kita tahu dia orang yang jujur, orang yang baik, orang yang pantas untuk menjadi pemimpin. Kemudian kita share kebaikannya, maka ini bukan dosa jariyah. Tetapi kalau misalkan kita menjelek-jelekkan lawannya, lawan politiknya, misalkan ada presiden A yang kita sukai, ada musuhnya presiden B, kemudian kita ratah, kita jelek-jelekan presiden B, jangan milih presiden B, dia begini, pilih aja presiden A, dia begini. Nah, ini baru namanya dosa jariyah, kita menggibahinya. Ya, kalau misalkan itu benar, kalau nggak benar berarti fitnah. Ya, itu apa? Dia berbicara sesuatu, kata Rasulullah, kalau yang namanya gibah itu, ya, kalau benar namanya gibah, kalau nggak benar kata Rasulullah namanya fitnah. Ya. Dia bilang, oh si fulan ini nggak bisa kerja 5 tahun gini, gimana mau jadi presiden ini? Padahal apa? Padahal buktinya nggak seperti itu. Maka ini namanya fitnah. Lalu bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Ya, kalau misalkan yang sebaiknya kita lakukan, kita menjaga lisan kita. Kalau itu bukan kebaikan, maka jangan diucapkan. Kalau itu bukan kebaikan, maka jangan disampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i ithman, ya, cukuplah bagi seseorang suatu dosa. Ya, ketika apa? An yuhadditsa bikulli masami'a. Ketika dia menyampaikan setiap perkataan yang dia dengar. Yaitu apa? Tanpa dia menyaring, memfilter apakah perkataan ini baik atau tidak. Bahkan disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, tidaklah dia berbicara dengan satu kalimat, ya, yang di mana apa? Yang di mana dia tidak mengetahui ma yatabayyanu ma fiha. Dia enggak mengetahui apa yang akan terjadi dari efek apa yang dia ucapkan ini. Yahwi ilan nar ma'ab'ada minal masyriqi wal maghrib. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang panjangnya atau jaraknya, jauhnya itu antara maghrib dan timur. Yani antara barat dan timur. Wa iyadzubillah. Karena sebab apa? Dia mengatakan sesuatu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Ya, dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Setiap pendengaran, penglihatan, bahkan hati ini nanti akan dimintai jawaban. Jadi kalau memang kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu, ya sudah. Diam itu merupakan alamatus salamat. Dia merupakan tanda keselamatan. Tetapi kalau ada orang dia mencela saudara kita, siapapun itu, ya, kemudian kita tahu ternyata kenyataannya nggak begitu, ya, maka kewajiban kita untuk apa? Untuk membela saudara kita dengan apa? Dengan menepis fitnah ataupun aibnya yang sedang dibicarakan. Insyaallah mafhum, ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik, tafadhal. Berkaitan dengan ilmu yang kita belum menyampaikan kepada orang-orang, misalkan kita tahu keutamaan sholat malam nih, sesuatu yang lain, cuma kita belum mampu untuk mengerjakan gitu, Ustaz. Itu gimana? Selama kita kan ancamannya kalau kita tahu ilmunya belum diamalkan, dapat anak Allah gitu. Baik, barakallahu fikum. Masyaallah, pertanyaan yang sangat bagus. Tadi kita sebutkan di dalam surat As-Saff ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, kemudian disebutkan datang hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Nah, bagaimana kita menggabungkan perintah untuk menyampaikan apa yang kita dengar minal kitab wa sunnah minal ilmu, ya, tapi dalam keadaan kita beramal, dan tentunya kita belum tentu menjadi orang yang bisa mengamalkan seluruh syariat. Ya, maka para ulama mengatakan tidak mengapa seseorang dia menyampaikannya. Yang tidak diperbolehkan dan yang termasuk di dalam perkara ini, seseorang melarang orang lain untuk berbuat kejelekan dalam keadaan dia melakukan
melakukannya. Ini yang tidak diperbolehkan. Misalkan apa? Kalian jangan minum khamar, tapi dia sendiri minum khamar. Nah, kalau orang tua biasa gini, kamu jangan ngerokok ya nak, tapi bapaknya ngomongnya sambil ngerokok. Ya, itu yang sering ya. Kamu jangan ngerokok, tapi bapaknya ngomongnya sambil ngerokok gitu. Nah, ini yang termasuk di dalam surat As-Saff ayat yang kedua dan ketiga. Engkau melarang sesuatu, ya ini maknanya memerintahkan orang untuk berbuat baik. Karena ketika orang memerintahkan orang berbuat baik pasti melarang sesuatu. Tetapi dalam keadaan engkau terjatuh sendiri ke dalamnya. Nah, ini yang termasuk di dalam ayat ini, dan ini merupakan kebiasaan orang jahiliyah. Yaitu apa? Mereka memerintahkan untuk jangan berbuat kejelekan, tapi dia sendiri terjatuh ke dalam kejelekan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Ya, maka dari itu seseorang ketika dia menyampaikan ilmu dalam keadaan dia belum mengamalkannya, maka tidak mengapa. Tetapi para ulama mengatakan sebaiknya seseorang yang ketika dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu minal ayah dari Al-Qur'anul Karim, maka hendaknya setidaknya dia satu kali saja dia pernah mengamalkannya. Setidaknya hanya satu kali. Ini perkataannya Imam Ahmad bin Hanbal kalau tidak salah. Wallahu a'lam bishawab. Ini apa? Setidaknya dia mengamalkan cuma satu kali. Ya, sehingga apa? Sehingga ini menggugurkan dirinya untuk apa? Untuk mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Ya, tetapi bukan berarti kemudian nggak boleh. Akhirnya dia tidak apa? Akhirnya dia tidak mau mengatakan sesuatu tentang kebenaran atau tentang al-haq atau tentang kebaikan karena sebab dia belum mengamalkannya. Ya, dan ini juga perbuatan yang salah. Itu apa? Seseorang dia mendapatkan yuwaswis minasyaitan, mengatakan, "Kok kenapa kamu tidak menyuruh manusia kepada kebaikan?" "Saya malu, soalnya saya sendiri belum bisa mengamalkannya." Nah, ini merupakan apa? Yuwaswis, syubhatnya syaitan. Kenapa? Karena rasa malu itu merupakan bagian daripada akhlakul Islamiyah, merupakan bagian daripada keimanan, kecuali pada 3 perkara. Yang pertama, 2 perkara. Yang pertama di dalam ilmu, ya, dan yang kedua di dalam apa? Menyeru manusia kepada kebaikan. Maka dari itu Al-Imam Mujahid di dalam athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan apa? La yata'allamul ilma ya al-mustahi wal mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Begitu juga di dalam apa? Di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka nggak boleh ada sifat malu. Kenapa? Karena Nabi di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang dia melihat kemungkaran, maka dia harus menghilangkannya dengan apa? Dengan tangannya. Karena ini kewajiban kita sebagai saudara Muslim melihat suatu kemungkaran, ya maka kita harus apa? Kita harus mencegahnya. Jangan sampai dia malu sehingga dia menyembunyikan ilmu. Padahal dia tahu ilmunya. Malu cuma gara-gara apa? Saya juga ya takut ya nggak bisa mengamalkannya. Nah, ini yuwaswis minasyaitan. Itu apa? Dia sebarkan aja kebaikan sambil dia berusaha untuk melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mafhum ya. Taib, barakallahu fikum. Ada lagi? Kalau tidak, taib. Nyambung pertanyaan yang tadi. Taib, tafadhal. Yang awal-awal tadi. Taib. Di contoh kita tidak masalah yang menyampaikan sesuatu yang mungkin sebenarnya gitu ya, tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk menggibahi. Contoh misalnya ini, ada seseorang yang dalam tanda petik minta maaf, dia sering berhutang dan tidak pernah membayar hutangnya gitu. Ketika dia mau pinjam ke seseorang, kita menyampaikan sesuatu apa yang memang apa adanya kepada seorang yang mau dipinjami ini. Jangan, dia tuh begini. Ini kan sebenarnya kan seperti gibah juga gitu. Ya. Tapi niatnya sebenarnya kebaikan. Bukan untuk bergibah, tapi memang kebaikan. Nah, contoh yang lebih besar lagi, mungkin tadi pertanyaan dari yang tadi disampaikan ya. Misalkan kayak sekarang nih dalam sebentar lagi mau pemilu misalkan. Ya. Tolong jangan pilih si pemimpin ini, nanti pemimpin itu tuh di belakangnya ada begini-begini, dia dikhawatirkan begini gitu ya. Nah, ini tipis-tipis nih Pak Ustadz nih. Niatnya sebenarnya kita ingin mengingatkan gitu ya. Nah, gimana Pak Ustadz? Taib, disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan ini dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya tidak termasuk ghibah ya dalam 4 hal. Jangan lupa apakah 8 hal, 5 hal atau 4 hal. Di antaranya yang pertama, seseorang yang dia menyampaikan kejelekan saudaranya dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan. Si fulan dia ngejar-ngejar saya, setiap hari dia zalimin saya butuh perlindungan. Maka ini tidak termasuk ghibah. Pernah sahabat Nabi SAW dia datang kepada Nabi SAW karena dia selalu diganggu oleh tetangganya. Maka ini tidak termasuk daripada
ghibah. Yaitu apa? Ketika dia ingin meminta perlindungan. Yang kedua, ketika dia dijadikan sebagai saksi, diminta persaksiannya. Coba sebutkan bagaimana orang ini. Kemudian disebutkan, oh dia memang seorang pendusta. Dia kehidupan sehari-harinya suka menipu, suka mencuri. Maka ini bukan apa? Bukan ghibah. Ketika dia apa? Di dalam qadhiyah dia diminta untuk menjadi saksi. Kemudian apa? Kemudian ketika seseorang ingin ya untuk apa? Memutus kejelekan saudaranya ini agar saudaranya yang lain tidak mendapatkan kejelekannya. Sebagaimana tadi yang disebutkan, yaitu apa? Dia melihat ada temannya yang memang kebiasaannya itu kalau hutang nggak pernah bayar, bukan cuma nggak pernah bayar, emang nggak pernah berniat untuk bayar. Nah, ketika dia mau berhutang kepada temannya, dia datang, dia bilang jangan dikasih. Orang ini biasanya kalau hutang tidak pernah bayar. Maka ini bukan ghibah, yaitu apa? Melarang manusia untuk tidak terkena kezalimannya. Bahkan justru ini merupakan apa? Unsur aku kadzaliman au mazluman, menolong saudara yang akan dizalimi dan yang akan berbuat zalim, dicegah untuk jangan sampai ada orang yang terkena apa? Kezalimannya. Ini termasuk daripada apa? Daripada hal-hal yang tidak termasuk di dalam ghibah, yaitu apa? Ketika dia meminta perlindungan, ketika dia berada di dalam persaksian atau qadhiyah, dan ketika dia apa? Dan ketika dia salah satunya juga, yaitu ketika apa? Dia ingin menyelamatkan saudaranya untuk tidak terkena kezalimannya. Tetapi niatnya apa? Niatnya bukan karena benci dengan orang itu, tetapi apa? Agar dia tidak berbuat kezaliman. Yaitu apa? Tamna'uhu an zulmihi, ya apa? Dia melarang ya atau menahan dari kezaliman saudaranya, ya fadzalika nasruh, kata Rasulullah. Maka ini bentuk menolongnya. Yaitu apa? Misalkan ya ada saudaranya dia ingin apa? Misalkan ya ingin membunuh saudaranya yang lain. Ya kemudian apa? Ya kemudian saudaranya dikasih tahu, si fulan itu dia punya niat jahat sama kamu begini. Maka boleh yang seperti ini, tidak termasuk daripada ghibah. Mafhumnya insyaallah ya. Tayyib, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya kalau ada kesalahan kata itu pastilah datangnya dari saya sebagai manusia yang selalu terjatuh ke dalam kesalahan. Dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa anna astaghfirullah wa atubu ilaih wal afu minkum. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.